Bayangkan, kamu ada di tengah lautan manusia, sorak-sorai menggema, bendera berkibar, dan satu momen menentukan sedang terjadi di lapangan. Tapi, kamu tidak bisa melihat apapun, dan disitulah keajaiban kecil ini dimulai. Malam 27 Maret 2026, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, bukan sekadar soal pertandingan, Timnas Indonesia melawan Sun Kids and Nevis National Football Team. Di tengah puluhan ribu penonton yang larut dalam euforia, ada sudut tribun yang menghadirkan cerita berbeda. Cerita yang bikin haru. Beberapa orang duduk berdampingan. Satu, mengenakan jersey Garuda. Menatap lurus ke depan, tapi tanpa fokus. Di sampingnya, seseorang terus membisikkan sesuatu, tanpa henti. Mereka bukan sekadar penonton. Mereka adalah teman bisik. Konsep ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Teman bisik adalah relawan yang menjadi mata bagi teman-teman difabel netra. Mereka tidak hanya menemani, mereka menerjemahkan setiap detik pertandingan menjadi cerita hidup. Kemana bola bergerak, siapa yang menggiring, bagaimana posisi pemain, bahkan ekspresi pelatih di pinggir lapangan. Semua dibisikkan pelan, tapi penuh makna. Ini Litri masih kontrol, tenang, ada Beckham. Beckham nyoba shoot. Hampir. Dihalau sama Rizky Ridho pegang bola. Ya, gol kick untuk Indonesia. Tangannya nggak terlalu kencang, tapi placingnya pas banget dari sini tadi. Dari sini, dah cantik gitu. Cuman ketahan sama kiper. Jadi Oleh umpan ke tengah. Sananta. Sayang sekali. Bagus umpannya Oleh, bagus. Umpannya Oleh bagus. Selebrasinya Oleh tadi gimana ya? Dia yang pegang dagu gini, yang tangannya ke dagu. Kayak gini. Bukan gini. Nah, dia gitu. Maksudnya apa itu? Itu maksudnya udah nyampe. Dia tinggi gitu. Kayak gitu. Bagi kita, sepak bola adalah tontonan visual. Tapi bagi mereka, selama ini, hanya suara yang samar, sorakan yang datang tanpa gambaran. Dan teman bisik mengubah semuanya. Lalu momen itu datang, saat bola akhirnya masuk ke gawang lawan. Stadion meledak dalam satu suara. Semua orang berdiri, melompat, berteriak. Dan di tengah gemuruh itu, seorang anak difabel ikut melompat. Bukan karena dia melihat gol itu, tapi karena dia merasakan dari bisikan di telinganya. agak kacau. Aksi ini diprakarsai oleh komunitas Sadar Belajar yang percaya bahwa inklusivitas bukan cuma soal fasilitas fisik, bukan cuma soal jalur kursi roda atau tempat duduk khusus, tapi juga tentang akses terhadap rasa, tentang bagaimana semua orang tanpa terkecuali berhak merasakan detak jantung sebuah pertandingan. Video aksi mereka pun viral, bukan karena sensasi, tapi karena ketulusan. Netizen yang biasanya berdebat soal taktik, tiba-tiba kompak tersentuh. Banyak yang mengaku baru kali ini melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, bahwa olahraga ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi tentang berbagi momen, bahkan dengan mereka yang tidak bisa melihatnya. Dan mungkin disinilah kita belajar sesuatu, bahwa menjadi manusia bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa mau kita meminjamkannya. Kalau ada yang tidak bisa melihat, kita bisa jadi matanya. Kalau ada yang tidak bisa mendengar, kita bisa jadi suaranya. Malam itu, pertandingan mungkin tercatat sebagai angka di papan skor. Tapi, bagi banyak orang, itu adalah kemenangan yang jauh lebih besar. Kemenangan tentang empati, tentang kepedulian, dan tentang harapan bahwa dunia ini masih penuh dengan orang-orang baik. Karena pada akhirnya, sepak bola memang indah, tapi akan jauh lebih indah saat semua orang bisa ikut merasakannya.